Shalom bagi kita semuanya. Nama saya Angelita Claudia Manalu. Saya dari Prodi MUP 31A. Di sini saya akan menjelaskan pandangan Alkitab tentang pariwisata. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi, poin-poin utamanya itu adalah yang pertama, menguraikan mengenai pandangan Alkitab tentang pariwisata. Yang kedua, mengemukakan maksud dan tujuan pariwisata dalam iman Kristen. Yang ketiga, menjelaskan bagian jenis pariwisata Kristen, yaitu wisata religi dan ziarah serta perbedaannya. Dan yang terakhir, mengenal ciri pariwisata Kristen. Kita masuk ke pandangan Alkitab tentang pariwisata. Semua ciptaan adalah suatu hal yang berharga dan mencerminkan keagungan Allah. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya dalam artian lingkungan hidup tampak dalam Mazmur 104. Perikop ini menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta, tapi juga menumbuh kembangkannya dan terus memelihara ciptaannya. Semua ciptaan atau kosmos diselamatkan melalui Kristus dalam Kolose 1 ayat 15-23. Dimensi kosmologis yang terkait erat dengan hal keutamaan Kristus, khususnya karya pendamaian, penebusan, dan penyelamatannya atas semua ciptaan. Lalu yang selanjutnya, mengemukakan maksud dan tujuan pariwisata dalam iman Kristen. Pariwisata Kristen mengacu pada seluruh industri perjalanan Kristen dan perhotelan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, telah berkembang tidak hanya orang Kristen yang memulai secara individu atau kelompok dalam ziarah dan perjalanan misionaris, tetapi juga pada kapal pesiar berbasis agama, liburan waktu luang atau persekutuan, retreat, kunjungan biara atau tamu tinggal, dan Christian camp, serta mengunjungi tempat wisata Kristen yang tujuannya untuk mengetahui tempat-tempat bersejarah Yesus Kristus dan semakin mempererat hubungan solidaritas antar umat Kristiani. Kita masuk ke jenis wisata religi Kristen. Jadi, di sini ada wisata religi dan ziarah religi. Wisata Kristiani atau wisata religi merupakan subkategori wisata religi yang ditujukan bagi umat Kristiani. Sebagai salah satu cabang wisata religius terbesar, diperkirakan 7% orang Kristen di dunia, sekitar 168 juta orang, bergerak sebagai peziarah setiap tahun. Yang kedua ada ziarah Kristen. Setiap tahun, jutaan orang Kristen melakukan perjalanan ziarah. Tujuan ziarah paling populer adalah Tanah Suci Abraham atau Yerusalem, Israel. Sebagian besar tujuan ziarah Kristen didasarkan pada iman Katolik Roma, terutama kuil yang didedikasikan untuk penampakan Bunda Maria yang terberkati seperti Baikila Our Lady of Guadalupe di Meksiko, tempat suci Our Lady of Fatima di Portugal, dan tempat suci Our Lady of Lourdes di Prancis. Ada juga minat untuk berziarah ke Basilika Santo Petrus di Vatikan di Roma, ibu kota Gereja Katolik Roma. Jadi ini adalah tempat-tempat wisata religi Kristen. Yang pertama itu ada Salib Kasih. Salib Kasih di atas berita adalah sebuah tempat wisata rohani yang dibuat untuk mengenang jasa misionaris agama Kristen yang berasal dari Jerman, Dr. Ludwig Nommensen memulai misinya di Tanah Batak dan merupakan tempat Dr. Il Nommensen untuk memandang ke arah Rura Silindung di bawahnya. Lalu gambar yang kedua itu adalah patung Yesus atau monumen Yesus memberkati. Jadi monumen Yesus memberkati ini lebih dikenal sebagai patung Yesus Kristus yang terletak di Manado, Indonesia. Patung itu berdiri tinggi 50 meter dan terdiri dari penopang 20 meter, dan patung itu sendiri yang memiliki ketinggian 30 meter. Yang kedua adalah Gua Bunda Maria. Gua Maria adalah tempat yang dipusatkan untuk melakukan ziarah dan devosi kepada Maria. Tempat-tempat tersebut dapat ditetapkan sebagai tempat ziarah karena pertimbangan penampakan supranatural Maria ataupun faktor sejarah sebagai tempat devosi dan ziarah umat Katolik. Dalam tradisi agama Katolik, keberadaan Gua Maria punya sejarah panjang.
Bunda Maria beberapa kali menampakkan diri pada orang-orang terpilih. Salah satu penampakan yang paling terkenal adalah penampakan Bunda Maria kepada Bernadette Soubirous di sebuah gua yang ada di kota Lourdes, Prancis pada tahun 1858. Tempat itu kemudian menjadi tempat ziarah Gua Maria paling populer. Tempat ziarah ini pula lah yang kemudian menjadi inspirasi untuk membuat tempat ziarah serupa pada komunitas Katolik setempat. Dari situ, muncullah tempat ziarah Gua Maria di tempat di dunia yang banyak sekali. Lalu yang terakhir adalah Geraha Maria Tower Suci Velangkani yang berada di Anai Velangkani. Jadi Geraha Maria Anai Velangkani ini tidak hanya menjadi salah satu tempat paling populer bagi peziarah di Indonesia, tetapi juga tempat banyak orang akan merasa sangat dekat dengan Tuhan. Geraha Maria Velangkani ini terasa begitu damai dan menakjubkan, tempat di mana banyak keajaiban telah terjadi. 3 mukjizat paling penting adalah keajaiban api, kedatangan patung Velangkani, dan mata air alami tepat di bawah kaki patung Velangkani. Kita masuk ke ziarah religi Kristen. Jadi yang pertama itu adalah tembok ratapan atau Wailing Wall. Jadi tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada kerajaan Romawi pada tahun 70 Masehi. Yang kedua adalah Church of the Holy Sepulchre, yaitu Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus adalah gereja Kristen di kota lama Yerusalem. Situs ini dipercaya oleh banyak orang Kristen sebagai Golgota, tempat Yesus disalibkan, dan kubur Yesus yang kosong, di mana dikatakan ia pernah dikuburkan, tetapi kemudian dia bangkit dari kematian. Lalu yang ketiga adalah Gereja Segala Bangsa, atau The Church of All Nations. Jadi gereja segala bangsa ini dinamakan demikian, karena pembangunan gereja ini dibiayai oleh 12 negara di dunia. Gereja ini juga dikenal dengan sebutan Gereja Agoni, yang artinya penderitaan. Gereja yang berada di kaki Gunung Zaitun ini dibangun oleh arsitek Italia Antonio Barluzzi pada tahun 1919 sampai 1924. Dan yang terakhir adalah Via Dolorosa atau Jalan Salib. Jadi, Jalan Salib ini dapat diartikan adalah jalan penderitaan, merujuk pada penggambaran masa-masa terakhir penderitaan Yesus dan devosi yang memperingati penderitaan tersebut. Kita masuk ke ciri pariwisata Kristen. Jadi, yang pertama adalah perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asalnya. Yang kedua, pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara. Yang ketiga, perjalanan itu telah direncanakan terlebih dahulu. Yang keempat, terdapat unsur-unsur produk wisata. Yang kelima, ada tujuan yang ingin dicapai dalam perjalanan wisata. Yang keenam, dilakukan dengan santai-santai. Yang ketujuh, dilakukan dengan perorangan atau rombongan. Misalnya, rombongan gereja seperti gabungan seksi pria dan wanita, pemuda-pemudi, dan anak sekolah minggu. Yang kedelapan, biasanya kegiatan ini diisi dengan menyanyi, mendengarkan firman, dan menikmati suasana di lokasi wisata. Dan yang terakhir adalah makan bersama dan berdoa bersama. Jadi ini adalah beberapa gambar di mana ada pemuda-pemudi Kristen yang melakukan retreat atau perjalanan wisata ke tempat-tempat tertentu. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai pandangan Alkitab tentang pariwisata. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Shalom.